Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat pagi dimanapun kita berada. Kiranya pagi hari ini kita dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur kita boleh sampai di penghujung minggu ini. Kita bersyukur kita ada di hari ini. Kita mensyukuri buat setiap berkat pemeliharaan Tuhan, hari lepas hari sepanjang minggu ini. Dia memelihara kita sebagai biji mata Tuhan, sebagai biji matanya.
setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kami sembah Tuhan Yesus. Ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepadanya. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Setiap kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari sepanjang minggu ini. Engkau memelihara kami sebagai biji matamu. Kami bersyukur karena Kau baik. Kami bersyukur karena Kau begitu setia memelihara hidup kami. Sekalipun kami sering tidak setia kepadamu, Engkau begitu menghargai kami, menjaga, memelihara. Sekalipun kami sering kurang menghargai Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh sungguh ada di penghujung minggu ini. Berkat pemeliharaan kasih Tuhan sangat nyata kami alami. Kami bersyukur. Dan kiranya Tuhan, pagi ini kami boleh ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Roh Kudus bimbinglah kami supaya kami memiliki hati yang lembut, yang taat akan setiap kebenaran firman, sehingga kami boleh hidup semakin hari semakin diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut pagi ini dan kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ketika kita membaca bagian kitab ini salah satu bagian kitab yang sangat kita sukai. Karena isinya begitu indah. Isinya begitu indah. Kita senang membacanya. Tetapi sering kita menemui kesulitan untuk melakukannya. Ayat ini sering dibaca dalam momen-momen tertentu, termasuk ketika pernikahan, ketika ulang tahun pernikahan, atau ketika kita berbicara sesuatu yang indah, maka kita baca ayat ini. Tapi seperti yang saya katakan, saudaraku, ayat ini bisa menjadi satu contoh bagaimana ayat ini indah kita baca, tetapi sulit kita terapkan. Saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ini, di lain pihak juga bisa menjadi satu contoh bagaimana kita bisa menyalahgunakan banyak hal jika kita tidak mengetahui tujuannya. Sekali lagi, mengetahui tujuan itu sangat penting. Dan di Alkitab bahkan ada beberapa contoh yang diberikan. Orang melakukan sepertinya hebat, tetapi kehebatan itu dinilai benar tidaknya dari tujuan dia melakukannya. Jadi betapa melakukan sesuatu itu satu hal, tetapi tujuan melakukan sesuatu itu menjadi sangat penting, dan itu menentukan dari apa yang kita lakukan itu. Saudara, kalau kita membaca di sini, kita memperhatikan bagaimana kita melihat
Di dalam pasal yang ke-13 ini, kita seringkali baca dengan melupakan apa yang sebelumnya dibicarakan. Sudah banyak orang membaca ayat ini terpisah seolah-olah. Ini tentang kasih saja. Tapi sudah perhatikan, sebenarnya ayat ini baru bisa kita pahami, baru kita bisa lakukan ketika kita mengerti, mengalami apa yang ada dalam pasal 12. Apa yang ada dalam pasal 12? Tentang pembaptisan Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Kalau saya membaca beberapa bagian dari pasal yang ke-12, saudaraku. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, sudah perhatikan, ada di garis bawahi tentang Roh Kudus. Roh yang mengaruniakan. Roh yang mengaruniakan berbagai macam potensi. Roh yang memberikan kemampuan untuk kita memahaminya. Roh yang memberikan kemampuan untuk kita melakukannya. Sudah, maka ketika kita memahami 1 Korintus 13 ini tanpa memperhatikan ini, maka ayat-ayat itu hanya indah untuk kita baca, tetapi tidak kita lakukan. Sudah, semestinya saudara-saudara membaca dan melakukannya. Jika kita tidak mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan menyalahgunakan kasih itu. Kita juga akan menyalahgunakan termasuk kepada siapa kasih itu kita lakukan. Termasuk kadang kita juga melakukan sesuatu yang salah terhadap orang yang katanya kita kasihi. Saudara, satu rangkaian gereja kita minggu ini, bulan-bulan ini, berbicara tentang gereja yang berdoa. Dan besok hari Minggu, gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup di dalam kasih Kristus. Saya akan mencoba menguraikan satu ayat dari 1 Korintus 13 ini untuk kita bisa aplikasikan secara sederhana dalam hidup kita. Saudara, karena ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, itulah yang memampukan kita hidup di dalam kasih. Sehingga kasih itu bukan hanya sekedar teori yang kita baca, teori yang kita pahami, tetapi praktek hidup nyata yang kita lakukan. Ketika kita tidak, saudara, mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan. Tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi boro-boro mengasihi, ya, boro-boro sabar, boro-boro lemah lembut. Kita tidak sabaran, kita tidak murah hati, kita suka iri, kita sering sesumbar, kita sombong, kita kasar, kita mengutamakan kepentingan diri sendiri, kita mudah marah, ya, seperti itu yang terjadi. Jadi saudara, bicara masalah marah, emosi, itu bukan hanya bicara perasaan. Jangan membenarkan diri, kita nggak bisa kontrol diri oleh karena pas moodnya nggak baik. Jangan benarkan diri itu. Itu menjadi satu bukti. Ketika kita nggak sabaran, kita nggak bisa kendalikan diri, kita sesumbar, kita sombong, itu salah satu bukti kita sedang tidak dipimpin Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk sabar, untuk tidak cepat marah, untuk mengendalikan diri, tidak egois, tidak kasar, tidak mementingkan diri sendiri. Roh Kudus yang memampukan kita.
Saudara, satu kebenaran yang hari ini kita pelajari, tidak menjadi soal apapun yang kita lakukan. Namun jika kita tidak memahami alasan kita melakukannya, maka semua itu hanya membuang-buang waktu. Sekali lagi, tidak peduli apa yang engkau lakukan, tetapi jika engkau tidak mengerti alasan mengapa engkau melakukannya, engkau hanya membuang-buang waktu. Sudah saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan mengoreksi diri saya. Sumardi, kalau engkau lakukan ini, engkau lakukan itu, mengapa engkau lakukan? Mengapa engkau lakukan itu? Sudah satu motivasi dasar yang harus saya dan saudara temukan. Tuhan, saya melakukan ini karena saya ingin seperti ini. Tuhan, saya melakukan ini karena saya ingin jemaat yang saya layani seperti ini. Saya melakukan ini karena saya ingin seperti ini. Tuhan, saya berusaha untuk melakukan apapun yang saya tahu dan saya bisa. Tapi Tuhan mengoreksi kemudian, apa motivasimu? Saudara, motivasi kita sangat penting. Tujuan kita melakukan sesuatu sangat penting. Dan Tuhan ingin tujuan itu untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir, Tuhan terkesan bukan? Tapi kebenaran pagi ini mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak terkesan oleh perbuatan religiusmu. Tuhan Allah tidak berkesan oleh perbuatan mungkin baikmu, kecuali jika engkau tahu alasan mengapa engkau melakukannya, untuk kemuliaannya. Itu makanya Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan sesuatu dengan benar, untuk tujuan yang benar. Kita tidak menyalahgunakan sesuatu. Saudara, Tuhan memberkati kita, dan biarkan Tuhan senantiasa memimpin kita untuk kita boleh sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, pegang Tuhan setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kata di hadapan Tuhan sekali lagi, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh sungguh melakukan sesuatu dengan tujuan, dengan alasan yang benar. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus membimbing kami untuk kami boleh sungguh mengerti akan setiap potensi yang ada dalam diri kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus memimpin kami untuk kami bisa menggunakan setiap potensi yang ada dengan benar dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kami bersyukur karena Roh Kudus membimbing kami sehingga kebenaran firman-Mu bukan hanya menjadi satu teori, tapi menjadi satu kebenaran yang bisa kami lakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Tuntunlah hidup kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak, dan kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami boleh sungguh diarahkan, dituntun setiap hari untuk berhidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Engkau telah memelihara kami. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap pendidikan anak-anak kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kami pagi ini berdoa untuk setiap kami ya Bapa, supaya kami menggunakan hari Sabtu ini sebagai hari yang khusus, yang istimewa, untuk kami boleh mempersiapkan diri untuk kami beribadah bersama-sama dalam ibadah raya besok. Biarkan kami juga Tuhan boleh menggunakan waktu ini sebaik-baiknya bersama-sama keluarga kami, dan kami bisa mengisi untuk hal-hal yang boleh memuliakan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kiranya hari Sabtu ini kami bisa pakai sebagai persiapan-persiapan kami. Bagi kami juga yang Tuhan percayakan untuk terlibat dalam pelayanan, Tuhan biarlah kami boleh mempersiapkan sebaik-baiknya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Biarkan kami boleh sungguh memberikan yang terbaik, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami juga boleh mengajak seluruh keluarga kami, mengajak teman-teman kami, mengajak orang-orang yang sekitar kami untuk beribadah bersama-sama. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang sudah lama, orang-orang dekat kami yang sudah lama tidak datang kepadamu dalam ibadah-ibadah raya. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengingatkan mereka, untuk kami boleh mengajak mereka. Tuhan berkatilah agar ibadah hari Minggu nanti boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah agar ibadah-ibadah yang ada boleh menjadi sarana di mana kami boleh berdialog dengan Engkau. Berkati para hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang hamba-Hamba-Mu akan sampaikan, Tuhan juga taruh dalam lidah bibir mereka. Berkati para hamba Tuhan dalam mempersiapkan diri. Berkati mereka dan beri kuat kuasa-Mu pada setiap pribadi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa supaya hari ini kami boleh menggunakannya sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan terhadap kaum muda, terhadap kaum milenial, terhadap generasi Gen Z, ataupun juga generasi-generasi yang baru saat ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya gereja Tuhan terbuka untuk semua generasi, dan supaya kami pun menjadi pribadi-pribadi yang terbuka untuk setiap generasi, sehingga generasi manapun boleh masuk dan mengalami sukacita penerimaan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk kami boleh menyadari kalau satu minggu ini kami belajar banyak tentang bagaimana kami penyalahgunaan tentang potensi dan karunia. Tuhan, biarkan Tuhan kami boleh memulai sesuatu yang baru, menyerahkan kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami tidak menyalahgunakan apapun. Kami mengerti dengan pasti untuk apa kami melakukan sesuatu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, sedang lemah fisik, yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang mengalami pengobatan, bahkan yang sedang mengalami persiapan-persiapan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga memberikan kekuatan, berikan kepada mereka pemulihan, kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan di hadapan-Mu. Kami serahkan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan
yang Tuhan Yesus mengalami kerinduan besar untuk beribadah, tetapi karena kelemahan fisik mereka tidak bisa hadir. Tuhan, Kau sungguh yang menolong mereka, meneguhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan memberikan peneguhan buat mereka. Dan biarlah mereka tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sarana-sarana saat ini sudah ada, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka bisa beribadah Tuhan. Tuhan berkatilah orang-orang tua kami dimanapun berada. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Kami sungguh menyerahkan buat setiap doa permohonan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan. Kiranya saudara-saudara dan dapat menikmati akhir pekan ini bersama-sama keluarga, dan jadikan hari ini sebagai persiapan kita untuk beribadah besok dan juga untuk melayani. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.